dan lain sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian merupakan santri yang bisa atau gus-gus ning atau di sini mungkin ada santri-santri yang bisa belajar bagaimana editing dan lain sebagainya untuk menyempurnakan dakwah di media sosial itu supaya bisa diterima oleh banyak orang begitu. Baik, terima kasih Kak Safi. Kita akan ngobrol lagi nanti di sesi tanya jawab. Dan kita akan beralih kepada narasumber selanjutnya yang sangat luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kiai Nadir Syah Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Di saya belum terlihat ya. Ada suaranya. Oh, oke. Baik, ya sudah terlihat sekarang. Apa kabar Gus? Ini langsung ya dari Australia ya? Ya, dia dari Melbourne ini. Alhamdulillah baik. Wow. Inilah Bapak Ibu sekalian salah satu manfaat dari media sosial, kita masih tetap bisa menghadirkan Gus Nadir meskipun dari Melbourne begitu. Bapak Ibu sekalian, Gus Nadir sejak 2015, pertengahan 2015, beliau mengajar di Monash University, Faculty of Law. Setelah sebelumnya itu 8 tahun ia mengajar pada Fakultas Hukum di Universitas Wollongong, hingga beliau meraih posisi sebagai Associate Professor. Gus Nadir adalah putra terbaik Indonesia yang banyak sekali menulis di jurnal internasional begitu, dan saya rasa Gus Nadir bisa dibilang sebagai selebgram ya Gus ya. Kiai seleb yang banyak diminati oleh banyak orang, dan tidak hanya melalui sosial medianya tetapi juga buku-buku beliau yang kemasannya itu lucu-lucu banget dan bisa diterima oleh terutama misal kalangan milenial ya. Ada buku seperti Saring Sebelum Sharing, ada Ngaji Fikih dan lain sebagainya. Begitu. Karena itu tidak usah berlama-lama, kita akan mendengarkan Gus Nadir Syah Hussein berbicara bagaimana tantangan media bagi dunia pesantren. Gus Nadir, screen is yours. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendis, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Ramdhani, begitu juga dengan jajaran Direktur Pesantren, Pontren, Pak Dr. Wahyuno, itu juga Direktur E3M, terus Kiai Yusuf Khudori, para bunyai, para kiai lainnya, Mas Safik dari Arsenal, kalau Kiai Yusuf Khudori dari Manchester United, kalau saya dari Liverpool, saya dengan Kiai Yusuf Khudori ini belakangan menjadi akrab akibat kami berdua sama-sama kalah telak di Premier League. Jadi sementara kami jadi membulinya Chelsea saja. Kalau Arsenal ya memang susah menangnya ya, apa boleh buat lah Mas Afik ya. Baik, ini Mbak Nurul, ini saya diminta kemarin oleh Pak Direktur P3M untuk ikutan memberikan dua patah sumbangsi ide di Muktamar Pemikiran Santri ini. Saya mungkin hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara yang luar biasa sebelumnya. Saya melihat bahwa ketika kita bicara media saat ini, kita jangan hanya terfokus kepada media sosial, tapi memang media digital itu banyak sekali platformnya. Saya membayangkan bagaimana kalangan pesantren memanfaatkan misalnya pembuatan apps, pembuatan game, dan pembuatan platform tersendiri. Karena itu saya merasa bahwa harus ada 3M yang dilakukan oleh pesantren, yaitu pertama memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media digital ini.
Yang kedua, meninggalkan mudarat dari media digital. Yang ketiga adalah melampaui media digital. Jadi kita menggabungkan al-muhafazah dengan wal-akhzu, ya, al-muhafazah al-qadimi salih, wal-akhzu bil jadidil aslah, tapi mengikuti pendapat dari mantan Rois Am kita dan sekarang sedang mengemban amanah sebagai wakil presiden, yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Beliau menawarkan paradigma ketiga, yaitu al-islah ila ma huwal aslah, sumal aslah fal aslah. Jadi harus saya bahasakan di sini, kita juga harus melampaui media digital itu. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena dari sejumlah diskusi yang saya ikuti ketika bicara soal pesantren, media sosial, dan media digital, kita baru pada taraf bagaimana memanfaatkan. Seperti tadi juga disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Taufik Ali, bagaimana kalangan pesantren menjadi aware dengan perkembangan media sosial ini. Padahal di Amerika, misalnya kalau teman dan di negeri-negeri barat, itu kalau kawan-kawan misalnya yang terakhir itu menonton Social Dilemma di Netflix, bagaimana ternyata muncul kepedulian sekarang mengenai dampak negatif dari platform media sosial itu, di mana ternyata ini dampaknya luar biasa. Data-data kita dikumpulkan dan bahkan lewat algoritma kemudian bisa memprediksi kecenderungan-kecenderungan kita melebihi para psikolog, bahkan bisa mencatat pahala dan dosa kita melebihi Raqib Atid, ya, jejak-jejak digital itu. Untung saja dulu waktu Kiai Yusuf Hudori masih nakal-nakalnya, dulu belum ada medsos gitu, sehingga masih aman jejak-jejak digital beliau begitu ya. Nah, dan media digital ini begitu kejamnya mengenai jejak digital, karena kalau kita punya dosa dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah mengampuni dan dihapus catatan jelek kita. Tapi kalau jejak digital ini susah sekali, malah ada sistem doxing sekarang. Jadi bagaimana berbeda sedikit dengan pemerintah saja sekarang harus hati-hati karena bisa kemudian dibongkar kanan kiri. Ini kawan Ainun, saya nggak tahu ikut hadir apa enggak, tahu banget ini bagaimana perlawanan di medsos dan doxingnya itu. Nah, karena itu menurut saya kita ini memang terlambat. Kita baru bicara bagaimana memanfaatkan, sementara orang di luar sudah bicara bagaimana meninggalkan mudaratnya. Gitu. Dan keduanya harus imbang memang. Kalau dulu kalangan pesantren justru memulainya dengan pernyataan yang berupa skeptis dan juga kritis tentang potensi dan peranan medsos, karena menganggap dunia internet itu ya dekat-dekat dengan pornografi gitu kan, sehingga mereka dengan sadu zariahnya ingin menghindari keterlibatan lebih jauh. Bahkan sampai sekarang pun kita tahu di sejumlah pesantren salaf para santri itu belum boleh pegang HP misalnya. Nah, ini jadi menarik itu. Kenapa? Karena ternyata di luar negeri justru anak-anak sudah dikenalkan untuk menggunakan medsos sebagai bagian pembelajaran. Baru sekarang begitu terjadi daring, ya, pembelajaran daring, kita akhirnya terpaksa untuk membolehkan anak-anak menggunakan HP. Terus timbul masalah baru bahwa kita ternyata fakir pulsa. Dan itu juga jadi problem berikutnya. Atau bahkan kalaupun pulsanya punya, tetapi ternyata jaringannya lemot. Nah, itu juga jadi problem berikutnya. Jadi hal-hal kecil seperti itu masih menjadi pertimbangan kita gitu. Nah, sementara di luar negeri sudah bicara hal-hal yang lebih advance soal memanfaatkan teknologi maupun mengurangi dampaknya. Dan saya kira kalau kita pakai konsep maslahahnya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang ada di disertasi kawan saya yang baru meninggal, Dr. Ki Abdul Jalal, pimpinan Ma'had Ali Situbondo, itu disertasi beliau tentang konsep maslahah Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Itu kalau kita buka kitab Qawaidul Ahkamnya Syekh Izzuddin, itu ya syariat Islam itu ya intinya ya dua, yaitu darul mafasid dengan jalbul masalih. Nah, saya kira karena itu bagaimana mengambil maslahat dan meninggalkan mudarat dari media digital ini menjadi satu hal yang penting. Tapi ada 3M kedua yang diusulkan, yaitu bagaimana melampaui jadi kita. Dan ini masih menjadi perbincangan di kalangan barat sendiri. Dan karena itu saya kira tidak ada salahnya kalau
Kalau sekedar menambahkan apa yang sudah disampaikan dari sisi Jalul Masolih dan Darul Ulama Fasidnya media digital oleh para pembicara sebelumnya, saya bicara soal bagaimana kita sudah melampaui teknologi atau menerjemahkan paradigma ketiga dari mantra Rasul kita, al-istah ilamah wal aslah, sumal aslah fal aslah. Perbaikan yang terus-menerus. Gitu. Jadi kita harus melampaui. Nah, yang saya bicarakan dengan melampaui itu adalah misalnya begini. Jadi kalau dulu itu bukan hanya dulu, maksud saya kalau sekarang itu sedang ramai masalah jualan online. Ya. Jadi kita jualan online, apakah itu lewat Tokopedia ataupun sedekah online ya dengan kitabisa.com seterusnya. Nah, kemudian muncul dengan online fatwa. Jadi berfatwa secara online, melakukan tanya jawab dan bisa diakses fatwanya online. Bahkan muftinya pun juga tidak jelas akhirnya. Siapapun bisa mengeluarkan fatwa di medsos. Ya. Ini karena semuanya platformnya adalah free market. Jadi pembeli dengan penjual itu sama-sama punya options. Sehingga kita lihat sekarang banyak sekali toko offline yang tutup. Di luar negeri saja banyak juga media massa koran, newspaper, magazine gitu yang juga tutup atau beralih ke digital. But it is just a beginning. Ini baru permulaan gitu. Artificial intelligence is coming. Jadi artificial intelligence ini yang saya kira akan melampaui teknologi yang sekarang, dan ini yang harus kita antisipasi khusus dalam pendidikan pengajaran di pondok pesantren. Kenapa? Karena teman-teman Wahabi atau Salafi di Saudi Arabia itu mereka sudah punya robot namanya Sophia, dan bahkan katanya sudah dikasih kewarganegaraan. Nah, sementara saya kira kalau ada robot perempuan di pesantren, yang jadi bahsul masail kan mungkin kira-kira gitu ya, bagaimana hukumnya bersentuhan lelaki dengan robot perempuan, apakah nanti wudunya si lelaki ini batal atau enggak. Mungkin kita baru bahas masalah soal itu, tapi ternyata kawan-kawan Salafi dia sudah bakal menerima robot Sophia ini. Nah, dan kita dengan artificial intelligence anything can happen. Misalnya begini, siswa pengajaran di pesantren itu lebih banyak mengandalkan hafalan. Sementara sekarang saja sudah ada kawan saya yang bertanya, jamaah pengajar di Melbourne sudah bertanya ke saya, apakah masih perlu kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal kitab-kitab kuning di zaman digital ini? Dulu itu kan dihafal karena kan belum ada cara mengakses yang sangat mudah, kecuali lewat otak kita, lewat hafalan memori kita. Sekarang ketik saja satu kata dalam ayat Al-Quran dan kemudian akan keluar dalam 2 detik di Google. Ketik saja hadis, ada sejumlah platform hadis, bahkan sekarang ada lagi platform hadis, cari hadis.com, itu dari website Indonesia. Bisa ketik Arabnya, bisa ketik ini, dan akan keluar. Bahkan mentakhrij hadis sahih atau tidak pun juga sekarang tidak terlalu sukar. Saya ingat dulu waktu belajar hadis pada kiai saya, Profesor Kiai Ali Mustafa Yaqub, almarhum, beliau membutuhkan membuka 150 kitab hadis, ya, hanya untuk menentukan apakah satu hadis sahih atau tidak. Sekarang itu orang bisa hanya melakukan dalam kurang dari 1 jam dengan mengakses platform digital untuk kemudian melacak bagaimana jarah ta'dilnya dari perawi ini, bagaimana kemudian para ulama hadis melakukan takhrij terhadap teks-teks hadis itu. Nah, jadi sudah banyak yang dimudahkan, tapi itu tadi, kita kan masih percaya pada sistem barokah, bahwa ternyata Al-Quran yang di apps maupun di Google itu diakses, tetapi buat kalangan kita menghafalnya itu merupakan sebuah keberkahan. Bahkan dalam riwayat dikatakan tiap huruf dijaga oleh malaikat, ya. Nah, sekarang di zaman modern ini dengan artificial intelligence dari Kiai Google, ya, selama ini kita selalu bercanda mengenai Kiai Google, ya. Dari Kiai Google itu akan menjadi Kiai robot yang akan muncul ini nanti. Jadi akan muncul nanti kiai-kiai yang berbentuk robot yang hafalannya
melampaui para kiai-kiai sekarang. Kenapa? Karena di kepalanya ditaruh chip. Nah, di chip itulah nanti akan dimasukkan mau kitab apa saja itu akan bisa masuk ke sana. Sehingga begitu kemudian ngaji ke para santrinya yang manusia nyata, manusia real gitu ya, manusia beneran, kiai robot ini akan dengan sangat mudah menguraikan sejumlah hafalan-hafalannya. Nah, jadi bukan sekadar hafal Fathul Muin gitu. Bahkan Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi pun bisa diinikan. Nah, ini kan harus diantisipasi bagaimana perkembangannya. Karena pada saat yang sama modernitas di media digital ini itu melahirkan tantangan yang luar biasa yang kita sudah banyak tahu. Misalnya melahirkan semakin meningkatnya fundamentalisme. Karena orang menjadi semakin praktis, orang merasa semakin gampang, orang mau baca tafsir tinggal klik ketemu tafsir Ibnu Katsir, orang tidak lagi paham tentang kawaidut tafasirnya, orang mau tahu hadis Sahih Bukhari Muslim, nggak perlu capek-capek ngaji pasaran di Tebu Ireng saat bulan Ramadan misalnya kitab Sahih Bukhari, cukup dengan membuka apps-nya tanpa memahami ilmu mustalah hadisnya. Ini semua akan melahirkan, modernitas akan melahirkan fundamentalisme. Jadi keliru kalau dikatakan bahwa modernitas itu justru akan melahirkan orang-orang yang progresif. Menurut saya modernitas itu justru punya potensi lebih besar melahirkan nilai fundamentalisme. Makanya tidak aneh kelompok ormas Islam yang melabelkan dirinya modernis, gitu ya, justru sekarang menghadapi pertarungan internal mereka dengan kalangan fundamentalisnya. Nah, sementara kalangan tradisionalisme yang tetap menjaga nilai-nilai pembelajaran ala pesantren dengan disiplin-disiplin ilmu klasik yang tadi saya sebut, apakah itu kawaidut tafsir, ilmu mustalah hadis, usul fikih, dan seterusnya, itu ternyata lebih lentur dan lebih bisa melihat sesuatu melampaui teknologi itu. Nah, tetapi kita juga tidak boleh terlalu bangga dengan itu. Kenapa? Karena ke depan kita akan melawan mesin. Mesin ini nggak hanya akan jadi tantangan terbesar kita ke depan bukan kelompok Wahabi. Tantangan kita terbesar adalah menghadapi mesin, manusia mesin atau artificial intelligence ini. Apalagi kalau kemudian ternyata Salafi duluan memiliki artificial intelligence, itu makin berat tanggung jawab kita gitu ya. 800 juta pekerjaan di tahun 2030, 2040 itu akan berdasarkan platform mesin. Akan banyak sekali pengangguran yang terjadi kalau kita tidak melakukan perubahan. Begitu pula kita akan mengalami krisis kemanusiaan. Sementara selama ini pesantren dianggap sebagai benteng dari kemanusiaan kita. Gitu. Para ulama seperti Gus Mus, misalnya Kiai Mustafa Bisi, selalu mengingatkan agar agama itu memanusiakan kembali kemanusiaan kita. Gitu ya. Sehingga pendekatan yang sangat humanis. Tetapi ini akan menjadi tantangan ketika kiainya menjadi kiai robot, ustadznya akan lebih canggih dan lebih hafal para robot itu ketimbang ustadz beneran. Nah, karena itu pendidikan kita akan dipacu dengan pendekatan artificial intelligence ini. Dan itu saya teringat seorang sosok besar yang justru memulai dari bisnis digital ini, yaitu Jack Ma, agar kita juga mengajarkan hal-hal yang soft, tidak hanya hal-hal yang hard, gitu ya. Untuk melampaui teknologi ini yang membedakan kita dengan mesin berikutnya, yaitu kita harus mengajarkan values, nilai-nilai. Jadi tidak hanya sekadar berupa angka, tapi nilai-nilai di balik angka. Kita harus mengajarkan sesuatu yang believing, sesuatu yang bisa kita percayai, sesuatu yang melampaui mesin-mesin ini. Jadi sehingga orang tidak lagi kemudian menganggap ya Tuhan itulah yang akan menjadi mesin-mesin, atau hal itu berikutnya ya para mesin-mesin algoritma itu nanti mungkin orang akan mengeluarkan fatwa seperti itu. Jadi kita harus mengajarkan juga masalah believing ini, kepercayaan, juga independent thinking. Ya, nah ini juga jadi problem. Bagaimana bukan hanya sekadar para santri itu bisa menghafal, tapi juga dibekali dengan critical reading. Bagaimana cara membaca yang kritis. Terus teamwork, bagaimana bekerja sama. Care for others, bagaimana peduli pada sesama. Nah, hal-hal yang diomongkan oleh Jack Ma ini sebetulnya sudah dan terus diajarkan di pesantren. Dan ini tidak boleh hilang. Meskipun dunia sudah bergerak menjadi sangat teknologis gitu ya. Nah, bedanya mungkin dari Jack Ma itu kemudian memberikan contoh praktis seperti misalnya, karena itu harus tetap diajarkan sport, olahraga, musik,
art, gitu ya, menggambar, painting, melukis. Jadi hal-hal yang bersifat soft, yang kemudian skill kemanusiaan kita yang bersifat soft itu kemudian dihargai. Sementara dari dulu ada kesan bahwa anak IPS, anak bahasa, apalagi anak jurusan agama itu kalah dengan anak-anak IPA misalnya. Nah, berikutnya ternyata justru itu yang akan menjaga nilai kemanusiaan kita. Pendekatan sosial, bahasa, agama, kepercayaan tadi gitu ya. Itu yang justru akan menentukan nilai-nilai kemanusiaan kita ketika artificial intelligence dalam 20 tahun ke depan akan menguasai hidup kita. Karena itu menurut saya pesantren sekarang bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana kemudian juga bisa memahami bahwa ada kemudaratan teknologi dari sisi algoritmanya, karena itu kita harus melampaui teknologi. Maka saya membayangkan bahwa dari kalangan pesantren bekerja sama dengan kalangan orang-orang IT, dan sekarang para santri NU yang jago IT sudah banyak sekali, termasuk Mas Safik Ali tadi, untuk melahirkan aplikasi-aplikasi sendiri yang tidak ikutan platform yang kemudian bisa menimbulkan mudarat dengan algoritmanya itu tadi. Kita bikin platform sendiri khusus untuk kalangan pesantren, kita kemudian bagaimana memanfaatkan media-media digital, gaming, ya, dan platform lainnya untuk proses pembelajaran di kalangan internal pesantren. Sambil pada saat yang sama, nilai-nilai seperti menghafal tadi, yang penuh berkah, soft skill, gitu ya, dari yang selama ini dipelajari pesantren, itu tetap kita pertahankan. Gitu ya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah mari kita lakukan 3M, memanfaatkan media digital, meninggalkan mudarat media digital, dan melampaui media digital, untuk mengamalkan paradigma berpikir kita, yaitu al-muhafazah ala al-qarimin shalih wal akhdzu bil jadidil aslah, dan yang ketiga adalah al-islah ila wal aslah summal aslah fal aslah. Saya kira demikian Mbak Nurul yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan di reaction untuk Gus Nadir. Terima kasih lagi-lagi Gus Nadir mengingatkan kepada kita, lebih menegaskan bagaimana kita semua punya PR, tidak hanya selesai pada tahap memanfaatkan media sosial, tapi mengenali apa kemadaratannya dan juga melampaui media digital ya, bagaimana pesantren dengan distingsinya, dengan sumber daya yang ada itu bisa memanfaatkan media digital, begitu. Selanjutnya ini sudah banyak sekali pertanyaan di kolom chat, tapi saya tidak akan berlama-lama. Untuk menyempurnakan reunian sesama supporter bola dari mulai Kak Syafiq, Gus Nadir, sekarang saya ingin memanggil Kiai Yusuf Khudori atau biasa dipanggil Gus Yusuf. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dan bereuni ya bersama Gus Nadir. Bapak Ibu sekalian, Gus Yusuf ini adalah seorang kiai muda dan progresif dengan gaya dakwah yang milenial. Beliau tidak sekedar kiai, beliau adalah kiai yang multi talenta, beliau juga politisi dan juga budayawan. Gus Nadir, silakan 15 menit waktu untuk menanggapi seluruh narasumber dengan tema pesantren dan tantangan media. Screen is yours. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para narasumber yang saya hormati, saya banggakan. Gus Nadir, saya juga agak curiga tadi itu. Gus Nadir itu sudah keluar dari gua apa belum? Ternyata sudah mulai beredar. Sejak seminggu yang lalu kan kita masuk ke gua bareng-bareng. Juga ada Mas Safik yang semoga jualan udangnya semakin laris. Mas Imam Jazuli, itu senior saya di Lirboyo, yang luar biasa pondok pesantrennya dan aktif juga, tidak hanya di sosial media, tapi juga nulis di media-media mainstream. Juga Nyai Umtah Baroroh, yang saya hormati,
Pak Dirjen, Profesor Dr. Ali Ramdhani, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Tadi kita sudah mendengar, menyimak banyak sekali paparan-paparan yang luar biasa. Giliran terakhir ini sudah kehabisan bahan sebetulnya. Semua sudah dipaparkan. Bagaimana Kiai Imam Jazuli memanfaatkan media sosial ini untuk menjadi corong kampanye pondok pesantrennya yang di ujung dunia, tapi luar biasa, hanya dalam waktu 7 tahun sudah nolak santri, ini kan. Juga tadi kita menyimak banyak dari Nyai Umdah Baroroh tentang media sosial, terutama di saat pandemi ini memang berkah. Di samping musibah pasti juga ada berkahnya. Karena media sosial akhirnya juga menjadi sesuatu yang awalnya ini minimal makruh atau mungkin masih ada yang berdebat haram karena internet dekat-dekat pornografi. Akhirnya media sosial ini juga Zoom masuk ke pesantren, ke bilik-bilik para ibu nyai, hingga ibu nyai pun juga sekarang juga sudah bisa bersosialisasi. Bahkan tidak sedikit nyai yang sekarang jadi selebgram, ya, di samping endorse bagian-bagian muslim. Banyak sekali lah perubahan-perubahan yang kita lihat hari ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kesadaran para pesantren dan para kiai, bunyai, dan gus-gus untuk mempublish hasanah-hasanah keilmuan pesantren. Hasanah-hasanah pesantren ini yang sekarang alhamdulillah kita juga bersyukur pandemi kemarin ngaji online itu paling banyak dari kita, pesantren-pesantren NU. Itu bisa dilihat pokoknya asal soundnya makni, ada noise-nya itu pasti NU itu. Nah itu banyak sekali hikmahnya. Juga tadi yang Mas Syafiq sampaikan, memang perlu Mas Syafiq, kita sepakat ada iklan kecil-kecilan lah untuk kita membungkus, jadi casingnya agar bisa lebih menarik, juga konten di dalamnya soal audionya, soal tampilan-tampilannya, karena kita sangat yakin bahwa konten isi keilmuannya dari kalangan pesantren ini luar biasa, kedalaman keilmuannya yang juga ditambah lagi dengan doa, dengan riyadhahnya. Tapi untuk tampil di media sosial memang tidak cukup itu. Jadi harus ada bungkusannya, juga tampilannya. Nah ini yang mungkin masih butuh disempurnakan agar dakwah bil medsos ini kita bisa ya tidak terlalu jauh ketinggalan. Kalau tadi yang disampaikan Gus Nadir, kita sudah terlalu jauh ketinggalan. Teman-teman di sebelah ini sudah punya robot Sofia, lah kita masih berkutat di halal haram dan lain sebagainya. Nah, ini memang butuh ada afirmasi, percepatan yang bisa dilakukan mungkin juga oleh lembaga sebagaimana NU ataupun Pendis dalam hal ini. Ya, kita sepakat dengan Ibu Umi Baroroh, jadi Pendis ini bisa betul-betul menjadi mitra bagi pesantren untuk maju bersama. Tidak hanya sebatas tadi dekat-dekat dengan Pak Dirjen kalau lagi mau ada program dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya harus ada kemitraan yang betul-betul sinergis. Nah, kolaborasi atau sinergitas ini menjadi sangat mutlak bagi pesantren. Kebersamaan. Kalau kita berbicara dunia media sosial hari ini butuh bahasanya kalau sekarang kolaborasi lah, collab. Agar seperti Gus Nadir yang followernya sudah jutaan, alladzina itu sudah. Lah ini bisa juga mengangkat. Gus Nadir sudah luar biasa memberikan portalnya untuk iklan
produk-produk teman-teman ini bentuk salah satu sinergitas. Pesantren-pesantren juga seperti itu menurut saya. Pesantren kita tidak hanya mempromot pesantren milik kita sendiri, tapi bagaimana antar pesantren satu dengan yang lainnya saling mempromosikan, saling memberikan ruang. Antar satu channel pesantren dengan channel pesantren yang lain saling mensupport, memberikan ruang. Bahkan jangan sampai ada, kadang malah channel pesantren satu dengan yang lain, kiainya diunggah, malah ada yang protes dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk di ruang publik ya, kita harus ikhlaskan, dan justru ketika mungkin produk jenengan atau video jenengan itu diviralkan, ya kita malah justru lebih bersyukur. Bukan sebaliknya, kita malah istilahnya menggugat dan lain sebagainya. Nah, kesadaran seperti ini di kalangan admin-admin pesantren ini menurut saya perlu ditingkatkan lagi untuk bisa saling bersinergi untuk bersama-sama. Begitu pula ketika ada teman kita atau pesantren atau apa yang sedang tanda kutip mengalami masalah, dibully atau ada apa, mungkin kita juga bersama-sama untuk ada rasa bersama-sama untuk membela dan lain sebagainya. Asal tidak secara istilahnya apa ya, pembelaan juga harus ada data-datanya. Seperti hari ini kasus COVID-19, banyak pesantren-pesantren yang tanda kutip tidak kenal dengan media. Hari ini menjadi bulan-bulanan media. Ini yang kita prihatin. Menjadi bulan-bulanan media mainstream maupun media online. Nah, ini butuh pendampingan agar pesantren ini kenal dengan media. Minimal bisa berdiskusi, kita bisa berbicara. Oke lah, media juga punya hak untuk mengakses berita, tetapi cukup sampai ini. Kita punya batasan-batasan. Ini ruang dalam, ini privasi, tidak bisa. Nah, umpamanya seperti itu. Nah, butuh ada bahasa-bahasa diplomasi media yang sekarang dibutuhkan oleh pesantren, agar pesantren tidak sekali lagi menjadi buli-bulian oleh media. Nah, ini yang sekarang sedang dialami oleh beberapa pesantren terkait dengan penanganan COVID-19 hari ini sedang menjadi pandemi. Artinya bahwa semua lembaga itu sebetulnya wajar dan bisa terkena COVID-19. Mulai pasar, mal juga bisa, bahkan di sekolah polisi secapa yang begitu ketat, begitu kena Akmil, TNI, juga yang disiplin, kesehatannya terjamin, juga ternyata juga terpapar juga. Tapi kenapa pesantren yang menjadi sorotan? Nah, ini menurut saya soal politik media. Mas Syafiq juga harus memberikan pemahaman itu dalam istilahnya diklat nanti ke pesantren-pesantren soal politik media. Ini penting karena sekali lagi ini bagian daripada syiar kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga tadi Gus Nadir sudah menyampaikan kita harus melampaui, tetapi Gus Nadir juga tetap berpijak bagaimana nilai-nilai kepesantrenan harus kita jaga. Selaras dengan itu, barangkali kalau kita boleh menyitir alal akil ayyakuna aliman bizamanihi. Jadi sekarang kita butuh orang-orang yang akil, santri-santri yang akil, yang tidak hanya pintar tapi cerdas. Itu adalah orang yang aliman bizamanihi, memang kita paham situasi zamannya hari ini seperti apa. Nah, setelah kita memahami situasi itu, mukbilan isya'nihi, kita bisa menghadapi dengan cara-cara kekinian. Mungkin dakwah hari ini tidak cukup dengan dakwah yang secara fisik langsung,
kita bisa berdakwah lewat media sosial, kita bisa berdakwah lewat radio, lewat televisi, yang itu jamaahnya efektivitasnya luar biasa. Luar biasa. Ibu-nyai bisa ngaji di rumah, dan yang nyimak bisa sedunia. Nah, ini mungkin mukbilan sya'nihi, kesadaran memanfaatkan teknologi, juga tentu dengan bahasa-bahasa kekinian, meski tidak harus semua gaul seperti Gus Nadir. Sulit itu kalau seperti Gus Nadir itu. Harus ke Melbourne bertahun-tahun baru bisa seperti itu. Ya kita bahasa apa adanya. Karena pasti ada pasar-pasarnya sendiri. Kalau tadi bahasa Mas Syafiq terbukti seperti Gus Bahak, ternyata daya terimanya juga luar biasa. Beliau ngaji dengan model pesantren, tanpa berubah sedikit pun, ternyata daya terimanya juga luar biasa. Nah, ini menjadikan support, kemantapan bagi kalangan pesantren. Tidak perlu kita terlalu ekstrim mengikuti pasar, tetapi kita juga yang penting ada sesuatu yang bisa menjadi daya tarik. Nah, ini yang perlu kita kulik bersama-sama. Jadi mukbilan sya'nihi, kita bisa mensikapi dengan cara-cara kekinian. Nah, yang terakhir, arifan li rabbihi. Nah, arifan li rabbihi ini menjadi sangat penting. Karena di situ bedanya antara yang santri dengan tadi boneka atau artificial intelligence tadi. Mereka tidak punya arifan li rabbihi. Intelijensinya oke, tetapi tidak kenal yang namanya wiridan, tidak kenal mujahadah, tidak kenal barokah. Lah ini hal-hal yang arifan li rabbihi ini. Hal-hal yang khas pesantren, hal-hal yang mendekatkan kita rububiyah yang sifatnya ketuhanan, ini tetap harus dijaga karena itu menjadi fondasi bagi kita kalangan pesantren. Jadi 3 hal tadi, aliman fi zamanihi, mukbilan li sya'nihi, dan arifan li rabbihi. Insya Allah dengan 3 itu kita harus optimis lah, semangat, meskipun kemarin dibantai 72 ya Gus ya, perjalanan masih panjang lah, kita masih bisa berburu bareng-bareng. Begitu mungkin tambahan dari saya, Mbak Nurul. Terima kasih. Baik. Waktunya bisa gabung sore hari ini. Terima kasih, ya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Yusuf. Yang perlu di-highlight adalah pesantren maupun para kiai, para nyai, gus-gus, dan kita semua, terutama yang giat berdakwah di sosial media atau melek terhadap media digital, itu harus saling support. Bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Kadang biasanya yang menjatuhkan kita itu lingkungan kita sendiri. Jadi pentingnya untuk bekerja sama dan saling support gitu. Dan tetap mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai spiritualitas. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya dijawab. Karena kita dibatasi oleh waktu, saya tidak akan membacakan seluruh pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan